Yang ketiga, beliau membenahi sistem pemerintahan, memberantas korupsi, menjamin tegaknya keadilan bagi rakyat. Kenapa? Permasalahan menghadapi musuh itu tidak bisa kita hanya dengan menggalang kekuatan militer, tetapi kita pemimpin itu harus apa? Menjamin soliditas dan kekuatan internal masyarakat Islam. Bagaimana warga negara itu mendukung pemerintahannya, ya, mendukung keputusan pemimpinnya untuk melawan penjajah. Itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Tegaknya keadilan, menjamin terwujudnya keadilan sosial. Inilah yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia berantas korupsi. Jadi memberantas korupsi, menegakkan pemerintahan yang bersih, sama pentingnya dengan kita menyiapkan kekuatan militer untuk melawan penjajahan asing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تدبيرا. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, niat kita untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah pada pagi hari ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia, dengan limpahan keberkahan, kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat melahirkan atau menyongsong lahirnya, bangkitnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tema kita adalah mengenal sosok Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Al-Quds atau Al-Aqsa. Banyak di antara kita kaum muslimin yang mengenal nama besar ini, mulai dari orang tua, pemuda, remaja, anak kecil, laki, perempuan, baik yang pendidikannya di pesantren ataupun yang umum, semua pasti mengenal nama Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan tidak sedikit di antara anak-anak Indonesia, nama yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya itu diberi nama siapa? Salahuddin. Betul? Betul apa betul? Bahkan nama masjid, kalau saudara perhatikan, ya, di salah satu kementerian ada namanya Dirjen Pajak, betul?
Dirjen Pajak itu di bawah siapa? Kementerian Keuangan. Semua masjid yang ada di lingkungan Dirjen Pajak, ya, kantor-kantor pajak itu semua, nggak tahu kalau di sini ya di Makassar, tapi kalau di Jakarta semua namanya Masjid Salahuddin. Di sini ada tidak kantor pajak? Ada. Coba cek namanya itu apa, nama masjidnya. Nah, saya nggak tahu. Kalau di Jakarta, ibu kota, itu semua nama masjid di lingkungan Dirjen Pajak, kantor-kantor pajak, setiap wilayah, setiap kota, setiap titik itu namanya Masjid Salahuddin. Nama yang sangat terkenal, nama yang begitu ditakuti oleh dunia barat. Kenapa? Karena dunia barat setelah mereka berhasil menganeksasi, menginvasi Baitul Maqdis pada tahun 1099, pada saat, kalau tidak salah 1099 itu tanggalnya 15 Juni, ya, itu hari terkelam dalam sejarah umat Islam, hari yang paling gelap dalam sejarah umat Islam. Barangkali hari kelamnya umat Islam tanggal 15 Juli 1099 itu hanya bisa dibandingkan dengan hari ketika umat Islam juga kehilangan kota Al-Quds karena dicaplok oleh Israel dalam perang Arab Israel 6 hari selama pada tahun 1967. Ya. Pada saat itu tentara salib setelah 4 tahun sebelumnya diumumkan oleh Paus Urbanus II. Paus Urbanus II ini pemimpin tertinggi umat Katolik. Ya. Dia adalah, menurut kepercayaan mereka, itu adalah wakil Tuhan, ya, juru bicara Tuhan, ya, sebagai wakil Tuhan, juru bicara Tuhan, dan yang memberikan mandat, memberikan akreditasi, pengakuan bagi seluruh penguasa dan pemimpin-pemimpin Katolik yang ada di seluruh dunia, termasuk di dunia Eropa. Ya. Jadi itu semua pemimpin-pemimpin Kristen, Katolik, itu semua kalau mau dilantik, mau diangkat, itu harus mendapatkan persetujuan Paus. Ya, nggak tahu kalau zaman sekarang. Ya. Tapi yang jelas Vatikan itu sampai sekarang itu dia sebuah negara kecil, negara dalam negara Italia, dan memiliki kekuatan sumber daya keuangan yang luar biasa, dan dia memiliki kedutaan besar, punya duta besar di seluruh negara-negara di dunia. Ya, padahal negara kecil, negara kota di dalam kota, di dalam kota Roma, ya, ada nama Vatikan, distrik. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahun 1095 di kota Clermont di Prancis, Paus Urbanus II ini mendeklarasikan, mengumumkan perang salib, the Crusade. Ya, untuk merebut kota Yerusalem dari tangan-tangan najis, tangan-tangan kotor umat Islam yang diistilahkan oleh mereka sebagai the Saracen. Ya. Maka itu bergeloralah, keluarlah semangat umat Katolik di Eropa. Para raja-rajanya semua diwajibkan untuk menghimpun pasukan bala tentara, menghimpun logistik, menghimpun persenjataan, ya. Sehingga pada tahun 1099 ya, seorang utusan ataupun pemimpin dari pasukan tentara salib ini, ya, Godfrey de Bouillon, itu berhasil masuk ke kota Baitul Maqdis, ke Yerusalem, dan mampu mengalahkan kekuatan kaum muslimin yang ada di negeri itu dan menghancurkan umat Islam di sana. Maka mulai dari situ, negara-negara Eropa, kerajaan-kerajaan Katolik di Eropa itu membangun pusat-pusat pendudukan
settlement, kota-kota, dan dibangun oleh mereka kerajaan-kerajaan Katolik di sepanjang pesisir wilayah Palestina sekarang. Ya, mulai dari Nablus, Accra, Haifa, Yafa, ya, Tel Aviv sekarang, dulu namanya Yafa. Ya, itu kota-kota pelabuhan pesisir itu semua itu dibangun kerajaan-kerajaan Kristen, kerajaan-kerajaan Katolik, dan mengontrol tanah Palestina, bumi Palestina ini selama lebih dari 88 tahun. Kerajaan yang paling utama adalah yang disebut dengan The Kingdom of Jerusalem, kerajaan Yerusalem yang ada di Al-Quds atau Baitul Maqdis. Nah, pada waktu itu kondisi umat Islam sedang dalam keadaan lemah. Lemah bukan berarti tidak punya pasukan, bukan tidak punya senjata. Lemah tidak berarti kekuatan militer Islam itu tidak ada. Ada. Masih kuat. Kekhalifahan Islam di Abbasiyah masih kuat. Walaupun sudah mulai digerogoti oleh kekuatan Syiah, ya, oleh Buaini dan lain sebagainya. Dan juga muncul tandingannya. Ya, di Mesir terdiri kerajaan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Ya, Syiah Rafidhah. Ya, dia jurusannya yang imamnya cuma 7, ya, bukan yang 12. Nah, kalau yang Buaini di Baghdad itu Syiah imamnya 12. Kalau yang di Mesir, ya, Fatimiyah itu sama Rafidhahnya, tetapi dia imamnya cuma 7. Dan mereka membentuk kelompok yang sangat sadis, ganas, dan kejam untuk membantai umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam, ulama-ulama Islam, siapapun yang menentang proyek Syiah untuk menguasai dunia Islam pada waktu itu. Mereka membentuk sebuah kelompok pasukan khusus, pasukan elit namanya Hassashin. Ya, Hassashin itu, atau kalau dalam bahasa film-film di Barat itu disebutnya assassin. Ya, itu dibangun kelompok ini oleh seorang menteri, ya, yang berhasil menyusup di kalangan Khilafah Abbasiyah, itu Hasan Sabbah namanya. Inilah yang menimbulkan teror, ketakutan, intimidasi di Mesir, di Syam, di Baghdad, dan hampir menguasai mencekram dunia Islam. Ya. Nah, di masa terburuk itu pernah diingatkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, bahwasanya kalian umat Islam hati-hati, pemimpin-pemimpin Islam, sultan-sultan, raja-raja Islam, khalifah, hati-hati, karena tidak lama lagi pasukan Frank itu dulu istilahnya Al-Ifrij. Kalau dalam tulisan kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh itu Al-Ifrij itu menunjuk kepada entitas pasukan Frank itu dari barat, dari dunia Eropa, tepatnya Katolik, akan menyerbu dunia Islam, dan target utama mereka adalah menyerbu kota Yerusalem dan merebut Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Itu Imam Al-Ghazali sudah berbicara dengan lantang soal itu pada tahun 1096, 1 tahun setelah pidato Paus Urbanus yang mencetuskan The Crusade atau Perang Salib. Tapi waktu itu raja-raja dan sultan-sultan Islam, pemimpin-pemimpin Islam mengatakan, kita masih kuat, kita masih hebat, kerajaan Islam masih banyak, masih kuat, ya, kita bisa mengalahkan ancaman yang datang dari barat itu. Itu kata siapa? Kata mereka, kata pemimpin Islam waktu itu, tahun 1900. Tapi setelah 3 tahun mereka menolak, istilahnya menganggap remeh, ya, peringatan yang diberikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ulama besar, salah satu ulama-pembaharu Islam di abad ke berapa? Di abad ke-5 Hijriah, ya.
Dan awal abad ke-6 Hijriah, pada masa puncak meletusnya perang salib dan mengalahkan Baitul Maqdis, mereka menganggap enteng, menganggap remeh. Kita bisa kalahkan tentara-tentara salib itu. Tapi ketika terjadi serangan pertama, gelombang pertama tentang perang salib itu, Yerusalem akhirnya langsung jatuh dan takluk di bawah kekuasaan tentara salib dan berdiri kerajaan Katolik, the Kingdom of Jerusalem. Dan berkuasa di situ sampai 88 tahun. Maka para ulama memulai sebuah gerakan. Ya, ini yang sering kita lupakan. Banyak orang bicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi seolah-olah dia hanya seorang tokoh. Dia pahlawan yang turun dari langit, macam Imam Mahdi. Ya, enggak. Salahuddin itu manusia biasa. Dia bukan khalifah, dia cuma gubernur. Ya, gubernur cuma bergelar sultan. Sama seperti sultan-sultan yang ada di Nusantara, mulai dari Iskandar Muda dari Aceh, ya, kemudian di kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, lalu di Jawa, sampai di Kalimantan, sampai di Sulawesi, bahkan Sultan Hasanuddin itu, ya, semua gelar-gelar sultan itu diperoleh dari siapa? Dari Khalifah Abbasiyah atau Khalifah yang ada setelahnya, yaitu dari Daulah Utsmaniyah. Nah, istilah sultan itu untuk seorang penguasa pemimpin Islam yang diberikan mandat, diberikan gelar oleh Khalifah itu untuk apa? Untuk mengurusi wilayah satu wilayah seperti gubernur sekarang. Nah, jadi Sultan Salahuddin itu hanya gubernur. Ya. Gubernur negeri Syam dan Mesir, karena dia berhasil mengalahkan Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir yang beraliran Syiah, yang berkolaborasi membantu tentara salib ini untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ya, jadi awal kekalahan umat Islam itu karena apa? Persaingan politik antara kekhalifahan Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah yang ingin menguasai dunia Islam, tetapi caranya bagaimana? Mereka membantu musuh untuk melemahkan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang terjadi. Maka tugas Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menyatukan dunia Islam, sebelum membangkitkan, menggerakkan potensi umat ini adalah menghancurkan dulu kekuatan Syiah Imamiyah yang ada di Mesir. Sehingga beliau menyatukan Mesir dengan Syam. Jadi beliau satu-satukan. Nah, banyak juga kalangan umat Islam, ya, kalau orang Barat itu memandang Salahuddin Al-Ayyubi itu dengan pandangan yang apa? Pandangan yang jelek. Ya, kalau mau musir hantu atau ingin nakut-nakutin anak mereka, ya, yang nakal, yang bandel, selalu mengatakan menyampaikan ucapan, awas, ada Saladin lewat. Nah, ini menakutkan. Kira-kira Saladin itu seperti hantu setan. Sebaliknya di dunia Islam, ya, begitu hebatnya nama Salahuddin Al-Ayyubi ini, kita hanya mengambil sisi-sisi romantismenya. Kita hanya mengambil, ya, bahwa konon diucapkan atau selalu disebarluaskan berita yang belum tentu itu adalah benar, bahwa beliau adalah raja pertama atau sultan pertama yang membuat tradisi peringatan Maulid Nabi SAW untuk apa? Menggalak kekuatan, ya, umat Islam, menyadarkan umat Islam untuk mempersatukan umat Islam ini dalam rangka, ya, menghidupkan semangat jihad fisabilillah untuk melawan tentara salib. Nah, berita itu sering ini kan berita yang masyhur, ya, kabar masyhur, ya, kabar masyhur, ya, tapi belum tentu benar. Karena setelah diteliti ternyata ada raja Mesir sebelum Salahuddin Al-Ayyubi yang memang sudah membuat tradisi adanya peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Baik, katakan itu sebuah
fakta. Ada juga yang mengatakan Salahuddin ini memiliki berbagai macam peristiwa-peristiwa, tetapi sayangnya apa yang disampaikan kepada umat kita itu terputus tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana silsilahnya? Tidak mungkin Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Al-Quds tahun 1187 ya, pada bulan Oktober 1187 atau tahun Hijriahnya tanggal Hijriah 27 Rajab tahun 583 Hijriah. Tidak mungkin Salahuddin Al-Ayyubi itu sendirian. Dia adalah mata rantai rangkaian dari perjuangan, dari silsilah perjuangan generasi sebelumnya, dan kemudian mengalami puncak kulminasi perjuangan itu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Itulah takdir yang Allah telah tentukan untuk beliau. Nah, banyak yang kita ini terpotong ya, disampaikan tentang kebesaran Salahuddin, tetapi tidak mengetahui bagaimana ini perjuangan ini bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi. Jadi 88 tahun itu usia yang tidak pendek Pak ya. Kalau usia manusia 88 tahun kira-kira bagaimana? Tua renta 88 tahun ya. Itu tua. Sudah tua sekali. Nah, kalau usia perjalanan sebuah umat itu juga lama, hampir 1 abad. Dan cita-cita untuk membebaskan Baitul Maqdis itu tidak mungkin lahir hanya 1 malam 2 malam dengan lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sudah dimulai dirintis oleh ulama dan umarok sebelumnya. Dari mana? Dari Abu Hamid Al-Ghazali tadi saya ceritakan. Maka kenapa lahir ditulis oleh beliau kitab Ihya Ulumuddin? Itu untuk memperbaiki kondisi umat Islam ini yang sudah hancur mentalnya, rusak akidahnya, rusak persatuan di antara kaum muslimin. Pengamalan agama umat Islam ini hanya formalistik, legal, formal, orientasi fikih, dan kemudian melahirkan permusuhan-permusuhan di antara umat Islam. Gara-gara apa? Gara-gara perbedaan fikih. Kunut gak kunut berapa? Nah, itulah ulama. Ya, tarawih 11:23 ribu, itulah ulama. Gak usah kau ributkan. Ya. Orang Kristen itu pertentangan di antara mereka itu keras. Ya. Ada Katolik, ada Kristen, ada Ortodok, ya. Ada macam-macam lagi gereja di Indonesia ini. Satu agama itu di bawahnya macam aliran-aliran lagi. Ya, ada gereja ini, gereja macam-macam. Itu pertentangan yang keras. Bahkan Katolik tidak menganggap orang Kristen itu sebagai beragama Kristen. Sebaliknya yang Kristen Protestan tidak menganggap Katolik itu punya agama. Saling membid'ahkan dan saling mengkafirkan, kira-kira begitu. Sama ya, umat Islam kalau tidak hati-hati kita terjebak kepada apa? Tabdik dan takfir yang mengakibatkan kita ini menjadi umat yang lemah. Tetapi orang-orang Muslim itu ketika menghadapi umat Islam dia kompak bersatu. Yahudi, apakah ada? Tidak ada perselisihan di dalamnya? Ada. Aliran-aliran Yahudi banyak. Makanya Nabi mengatakan apa? Dalam hadis, Yahudi terpecah-pecah golongannya menjadi 71 golongan. Ada kan hadisnya? Ya, Kristen terpecah-pecah golongannya menjadi 72 golongan. Dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai kita meniru Yahudi dan Nasrani yang terpecah-pecah ke dalam banyak aliran itu, lalu kemudian membuat agama ini rusak dan agama ini tidak lagi bisa kita ambil ajarannya dengan baik. Maka itu Nabi mengingatkan apa? Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ketika Nabi ditanya, terus siapa yang selamat ya Rasulullah dari 73 golongan itu? Ya, satu golongan yang selamat kata Nabi
Nabi SAW, yang lainnya itu tersesat. Siapa golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hiya ma alaihi ana wa ashabi, yaitu kelompok umat Islam yang istiqomah mengikuti jejak nubuwah, jalannya aku, kata Rasulullah, dan yang ditempuh oleh para sahabat-sahabatku. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh sebab itu kita harus sepakati dulu kerangka besar. Perjuangan Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat 1111 atau 505 Hijriah itu dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, di kalangan tarekat tasawuf ini nama ini terkenal juga ya. Tapi beliau itu bukan cuma sekedar ulama tarekat, ulama tasawuf yang menjauhkan diri dari dunia, yang nggak mau urus masalah politik. Nah, ya kan? Karena ada sekarang istilah dalam umat Islam ulama urusan dekat-dekat politik. Ya. Kalaupun ada dekat-dekat politik akhirnya ya mudah untuk dibeli, gitu ya. Nggak begitu. Tapi politik dalam pandangan Abu Hamid Al-Ghazali itu beliau menulis kitab tentang politik. Ya. Abdul Qadir Al-Jailani juga menulis tentang siasat politik. Tapi beliau isi dengan nilai-nilai syariat Islam dan nilai-nilai akhlak tasawuf. Maka beliau melanjutkan ini. Itu tahun 1136 berdirilah Madrasah Qadiriyah. Lulusan dari madrasah ini itu banyak yang menjadi apa? Tentara, yang menjadi perwira, yang menjadi panglima. Di antaranya adalah Nuruddin Zaki. Sultan, pernah dengar nama sultan ini? Nuruddin Zaki. Dia mendirikan Daulah Zakiyah, mewarisi tahta ayahnya Imaduddin Zaki. Imaduddin Zaki, ayahnya Nuruddin Zaki, ini adalah putra dari seorang pemuda mujahid lulusan dari Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Muluk, Perdana Menteri Daulah Saljuk ketika Abu Hamid Al-Ghazali masih hidup. Imam Al-Ghazali itu Perdana Menteri Saljuknya, namanya Nizamul Muluk. Inilah yang memberikan fasilitas kepada Abu Hamid Al-Ghazali untuk menebarkan ilmu, menebarkan akidah yang benar di tengah-tengah umat Islam. Untuk apa? Menerangi alam pikiran umat Islam ini supaya mereka tidak tersesat, tidak tergoda oleh aliran-aliran sesat, dan membebaskan akal pikiran umat ini dari apa? Dari penjajahan falsafah asing. Jadi umat Islam ini ya, di abad sebelumnya itu banyak yang terjajah oleh alam pikiran Yunani, alam pikiran Barat, terjajah oleh kelompok-kelompok aliran sesat. Maka Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menulis karya-karya untuk apa? Membebaskan alam pikiran umat Islam ini dari pengaruh aliran sesat, dan membebaskan alam pikiran umat Islam ini dari apa? Dari pengaruh ilmu-ilmu atau filsafat-filsafat yang diproduksi oleh bangsa asing di luar Islam, filsafat Yunani dari Barat. Ya, nanti sebentar nanti pagi saya diundang ini. Ya, saya hadir di Makassar ini untuk menyampaikan materi tentang seminar nasional, ya, tentang apa itu polemik, ya, pengaruh pemikiran Barat terhadap dunia pendidikan Islam. Nah, itulah. Maka kenapa para ulama sejak itu, ya, kemudian lahirlah dari generasi Sanjar, bapaknya Imaduddin Zaki, kemudian Imaduddin Zaki, kemudian Nuruddin Zaki, itu mewariskan cita-cita untuk merebut Baitul Maqdis. Itu sudah dimulai. Jadi diturunkan ini yang cita-cita dari generasi satu generasi ke generasi lain. Karena ini 88 tahun itu panjang, Pak. Ya. Nuruddin Zaki ternyata gak punya anak. Akhirnya beliau mengambil putra saudaranya. Ya. Jadi ada pangeran namanya Najmuddin Ayyub, namanya Yusuf, namanya putra Najmuddin itu namanya Yusuf bin Ayyub.
itulah yang kita kenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Nama aslinya Salahuddin Al-Ayyub Yusuf. Bapaknya Yusuf adalah Ayyub. Ayyub ini bergelar Najmuddin. Dia adalah pemimpin atau gubernur wilayah negeri Syam yang diangkat oleh Sultan Nuruddin Zaki. Qadarullah, Nuruddin Zaki nggak punya anak. Ini bagaimana ini mau mewariskan cita-cita pembebasan Baitul Maqdis? Maka dilatihlah, dikaderlah anak gubernur ini untuk menjadi pewaris tahta yang akan melanjutkan cita-cita pembebasan Masjidil Aqsa. Nah, generasi Salahuddin itu baru muncul pada tahun 1100 ya, 50-an ya. Dan puncaknya Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil ketika beliau sekitar usia ya 40 tahun itu memimpin Kesultanan Negeri Syam dan Mesir ya. 1170 beliau memulai ya kepemimpinannya itu di mana di negeri Syam dan Mesir, melanjutkan kepemimpinan pamannya yaitu Sultan Nuruddin Zaki. Nah, apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, ada 7 langkah strategis. Pernah saya tulis, saya sebarkan. Ya, langkah strategis ini ada di buku. Nah ini Pak, ini saya baru tulis, baru jadi buku daminya ini. Buku baru tentang meruntuhkan Zionis dan merebut Baitul Maqdis. Ya, ini ada kurang lebih 500 halaman. Ini memotret peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini, yaitu perang Badai Al-Aqsa di Gaza, Palestina, yang sudah 140 hari, lebih dari 4 bulan, itu menghadapi agresi militer Zionis Israel. Ya, itu mereka tetap kuat, mereka tetap melawan, mereka tetap berdiri kokoh, mereka tidak mengungsi keluar dari tanah Palestina. Apa yang menyebabkan masyarakat Gaza memiliki ketabahan, memiliki kesabaran, memiliki kekuatan hati, kekuatan iman? Mereka meniru langkah-langkah strategisnya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Ini saya jelaskan. Ini buku baru. Kemarin saya sebelum ke bandara ini saya dikirim oleh penerbit ini, Ustaz, cetakannya nanti akan seperti ini. Ini baru daminya. Nah, ini kalau sudah di ACC nanti segera cetak. Mudah-mudahan bulan Ramadan bisa kita distribusikan ya. Ini 500 halaman. Bersamaan dengan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu dan Bersihkan Hatimu. Ini buku tentang parenting buat orang tua mendidik anaknya, ya, mendidik fitrah, mendidik tauhid, mendidik syariahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi masyarakat Gaza sekarang, kenapa bisa mereka hebat itu? Walaupun persenjataannya kalah canggih dengan Israel, jumlahnya tidak sebanyak tentara Israel, dan tentara pasukan perlawanan Hamas itu hanya 40.000 Pak. Yang baru digunakan sekarang baru sepertiganya. Ya, ada pasukan elit dari 40.000 pasukan Hamas itu jumlahnya 10.000. Itulah yang diberi nama oleh Ismail Haniyah. Kemarin saya jumpa beliau di Qatar bulan Oktober, 2 minggu setelah serangan itu. Saya jumpa di Qatar, di Doha, karena beliau tinggal di sana, mengungsi ya, jauh sebelum peristiwa ini. Itu karena di embargo, karena beliau diincar sebagai orang nomor 1 yang dicari oleh Israel, mau dibunuh ya. Dia mengatakan apa? Ada 10.000 dari pasukan elit 40.000 Hamas ini, itu yang disebut dengan batalion para Hufaz, Katibatul Hufaz. Ini batalion ini jumlahnya 10.000, dan mereka tentara-tentara yang hafal Quran 30 juz dan sudah lulus setoran hafalannya sekali duduk ya, bukan berhari-hari, ganti hari-hari ya, sekali duduk 30 juz dari pagi sampai besok harinya, itu sudah lulus.
Inilah kenapa pasukan perlawanan Palestina ini begitu hebat. Sedikit yang jadi korban tentara Israel, ya, dengan kecanggihannya, dengan kemampuan mereka untuk membuat senjata, melakukan perlawanan, meskipun dibongkar sampai sekarang Israel tidak berhasil mewujudkan target-targetnya untuk menghancurkan perlawanan Hamas ini. Tidak berhasil untuk mengembalikan tawanan-tawanan sandera-sandera Israel yang diambil oleh Hamas. Sampai sekarang tidak bisa. Israel gagal untuk menghancurkan kekuatan militer dan kekuatan politik Hamas di jalur Gaza. Bahkan secara politik Hamas sekarang itu sangat populer, ya, sangat tinggi surveinya baik itu di jalur Gaza maupun di tepi barat. Kalau dilaksanakan pemilu Palestina sekarang dalam kondisi perang, Hamas pasti menang dan menguasai seluruh parlemen Palestina. Ya, karena di Palestina nggak ada sistem angka berubah-ubah, nggak ada. Ya, nggak bisa lompat-lompat angkanya. Ya, itu masih jujur orang saya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu apa langkah strategisnya saudara ini? Pertama, beliau itu menghidupkan iman, ya, di kalangan generasi mudanya, di kalangan generasi umat Islam yang pada waktu itu, ya. Dengan cara bagaimana? Mendirikan sekolah-sekolah, memprioritaskan pendidikan agama. Orang belajar ilmu hukum silakan, tapi pendidikan agama harus menjadi fondasi bagi setiap warga pada waktu itu. Maka ada madrasah Nizamiyah, ada madrasah Qadiriyah, ada madrasah Salahiyah, ada madrasah Salihiyah, ada madrasah Fadiliyah. Ini disuburkan oleh Sultan Salahuddin untuk apa? Ya, mengusir kabut-kabut yang ada dalam akal pikiran umat Islam yang terjajah baik secara akidah dan syariah oleh aliran-aliran sesat yang berkembang pada waktu itu, maupun juga terjajah oleh konsep-konsep asing, konsep-konsep barat. Ya, cara dengan apa? Menumbuhkan iman melalui lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, membangkitkan semangat jihad bagi umat Islam. Ya. Dan beliau ini orangnya sangat tekun, ya, sangat detil memperhatikan tentara-tentaranya yang akan ikut dalam pertempuran Hittim perang salib pada tahun 1987. Beliau selalu suka inspeksi ke kemah-kemah, ke tenda-tenda pasukannya. Ya, tengah malam beliau keluar habis sholat tahajud. Kalau dilihat ada tenda barak tentara yang main, yang nyanyi-nyanyi, ya, yang cari hiburan, maka beliau peringatkan kepada pasukan panglima-panglimanya, komandan-komandannya, hati-hati kalian, perbaiki, ya, barak tentara yang seperti ini. Ya, malam bukannya tahajud, bukannya sholat, bukannya zikir, malah main gaple, malah main gitar, ya, malah bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Dari sinilah tentara kita akan kalah. Kalau kondisi pasukan kita seperti ini, dijamin kalah, gitu. Tapi kalau Salahuddin melewati tentara, ya, barak-barak tentara yang mereka itu giat beribadah, giat sholat malam, giat berzikir, mengadakan halaqah, maka dia mengatakan Salahuddin, dari sinilah awal kemenangan kita. Maka beliau selalu, ya, ingin memperbaiki mental, memperbaiki pendidikan tentara-tentara pilihannya. Agar apa? Supaya tentara ini, ya, itu bukan tentara abal-abal. Banyak tentara abal-abal, ya. Negara-negara Arab itu apa? Banyak tentaranya, pasukan militernya banyak, senjatanya baru-baru juga, dan Amerika juga. Mesir, Syria, Lebanon, Yordan, ya, Arab Saudi itu tentaranya banyak, senjata juga bagus-bagus, terbaru juga sama dengan Israel. Tapi kenapa mereka nggak bisa melawan, ya, agresi Zionis Israel di jalur Gaza?
nggak bisa melindungi saudaranya. Kenapa? Karena tentaranya lama. Sudah dihinggapi oleh rasa takut, hukum dunia, ada waham lagi dan sebagainya. Sehingga apa? Mereka tidak bisa mampu bergerak untuk melindungi umat Islam dari apa? Dari serangan, agresi dan juga penghancuran Zionis Israel. Nah itu jadi itu yang kedua. Yang ketiga, beliau membenahi sistem pemerintahan, memberantas korupsi, menjamin tegaknya keadilan bagi rakyat. Kenapa? Permasalahan menghadapi musuh itu tidak bisa kita hanya dengan menggalang kekuatan militer, tetapi kita pemimpin itu harus apa? Menjamin soliditas dan kekuatan internal masyarakat Islam. Bagaimana warga negara itu mendukung pemerintahannya, mendukung keputusan pemimpinnya untuk melawan penjajah, itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Tegaknya keadilan, menjamin terwujudnya keadilan sosial. Inilah yang dilakukan Salahuddin Alayubi. Dia berantas korupsi. Jadi memberantas korupsi, menegakkan pemerintahan yang bersih, sama pentingnya dengan kita menyiapkan kekuatan militer untuk melawan penjajahan asing. Makanya masyarakat Gaza juga seperti itu. Kenapa mereka setelah dibombardir 140 hari, 60% bangunannya dihancurkan, diratakan dengan tanah, 30.000 korban yang syahid. Kenapa mereka tidak pernah sedikit pun mengeluarkan kata-kata yang menyalahkan pemerintahannya, yang menyalahkan para mujahidin, para pejuang-pejuangnya? Coba kalau itu terjadi di Indonesia, yang pertama disalahkan siapa? Pejuang itu. Ini kami yang menyebabkan kita sengsara, kita dibunuh sama Israel itu gara-gara kalian. Kenapa? Apa rahasianya pemerintahan Hamas di Jalur Gaza itu seperti Salahuddin? Mereka begitu dekat dengan rakyat, mereka menjamin kesejahteraan rakyat, mereka tidak korupsi. Emangnya negeri Wakanda banyak korupsi? Tidak ada desanya korupsi. Buat serangan pajak, kan gitu. Itu maka mereka mencintai pemerintahan Hamas ini. Mereka mencintai para pejuang ini. Kenapa? Mereka itu lahir dari anak-anak mereka, dari anak-anak rakyat ini. Dan tidak ada yang satu pun di antara mereka yang menyalahkan para pejuang Palestina. Nah inilah kenapa? Karena Salahuddin dulu mendapatkan dukungan kuat dari warganya, dari rakyatnya untuk memobilisasi jihad. Namanya mobilisasi jihad itu kan gak gampang. Pasti mengeluarkan sumber daya negara, semua fokus untuk militer. Terus jumlah subsidi buat rakyat ya pasti berkurang dong. Ya kan? Karena fokus apa? Ingin membebaskan Masjidil Aqsa, harus punya kekuatan militer yang kuat, harus punya ini tunjangan tentara yang bagus. Maka ketika rakyat diminta untuk mengikatkan sabuknya, mengencangkan pinggangnya, supaya bisa mendukung pemerintahannya untuk menyiapkan tentara yang bagus, maka rakyat itu akan dengan senang hati dan sukarela mendukung perjuangan itu. Maka itu ketika Salahuddin, dia pernah dibuatin rumah resort istana yang megah oleh salah satu menterinya. Salahuddin marah, itu Sultan marah. Dibikinin rumah bagus, istana bagus. Saya bilang, Salahuddin bilang, saya nggak perlu istana itu. Saya dilahirkan, ditakdirkan Allah lahir bukan untuk senang-senang, bukan untuk mewah-mewah, berfoya-foya. Saya ditakdirkan, diciptakan oleh Allah untuk membebaskan Al-Aqsa. Kok kenapa kamu bangun ini, istana ini? Dipecat itu pejabatnya. Jadi kamu ada pemborosan. Ini seorang pemimpin yang hebat. Kemudian yang ketiga, dia mengangkat penasehat-penasehatnya, menteri-menterinya itu adalah orang-orang yang saleh.
Ini Salahuddin Al-Ayyubi yang berintegritas. Dan dewan penasehatnya itu adalah diisi oleh ulama-ulama dari lintas mazhab. Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kita mengenal nama siapa? Ada dewan penasehat ulamanya Salahuddin Al-Ayyubi itu. Ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hambali, ada yang bermazhab Hanafi. Mereka dikumpulkan, disatukan, dan disadarkan untuk apa? Menyebarkan nilai-nilai keislaman yang dapat mempersatukan umat Islam, bukan memupuk perpecahan dan permusuhan. Ya. Sehingga di dalam dewan militer Salahuddin Al-Ayyubi itu ada ulama-ulama besar selain panglima-panglima ahli militer. Ada siapa? Saya bisa sebut namanya. Ada Qadhi Al-Fadhil, seorang hakim agung, ya, orang mazhab Syafi'i. Ada Ibnu Shaddad, ada Ziyauddin Al-Haddari, ada Ibnu Najm, ada Ibnu Munajjid. Ada 4 bersaudara, satu keluarga kerabat, ya, itu ulama besar semua, dan mereka jadi penasehatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini keluarga Al-Maqdisi. Ada 4 namanya Ibnu Qudamah. Nah, ada yang punya kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ada Al-Mughni itu hidup di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, itu penasehat perangnya. Ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ada Abdul Ghani Al-Maqdisi ahli hadis, dari ahli fikih. Ya, ini Hambali semuanya. Abdul Ghani Al-Maqdisi, ada Abu Umar Al-Maqdisi dan Syekh Imam Al-Maqdisi. Ini sepupuan semua, satu keluarga. Ya. Ada lagi ulama-ulama yang lain yang bisa sebutkan. Nah, maka ketika hari pembebasan itu tiba tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, itu kalau tidak salah hari Jumat, ya, Salahuddin Al-Ayyubi mempersilahkan yang menjadi khatib sholat Jumat itu adalah hakim agungnya, Qadhil Qudhatnya itu namanya Qadhi Al-Fadhil. Sebelum khatib naik mimbar, ya, di Masjidil Aqsa waktu itu diceritakan, dikabarkan kepada kita, Salahuddin menyampaikan sambutan pidato. Apa beliau mengatakan? Jangan kalian mengira kami, saya Salahuddin beserta pasukan ini berhasil membebaskan negeri ini yang diberkati oleh Allah dengan pedang-pedang kalian. Demi Allah, saya bisa membebaskan Masjidil Aqsa, negeri yang diberkati oleh Allah ini. Pertama adalah dengan penahnya ulama yang bernama Qadhi Al-Fadhil. Jadi ilmu itu yang membuka, merintis jalan bagi pembebasan Masjidil Aqsa. Jadi bukan militer. Militer itu akibat, sebabnya utamanya adalah ilmu. Maka ulama harus bangkit dengan penahnya, dengan ilmunya untuk meluruskan akidah, meluruskan praktek keberagaman masyarakat, melahirkan pemimpin-pemimpin yang hadir, melahirkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin-pemimpin yang siap berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulamanya rusak, pemimpin rusak. Kalau pemimpin rusak, rakyatnya rusak. Itu rumusnya Imam Al-Ghazali. Innama fasadul qulub, innama fasadul ra'iyyah bi fasadil qulub, wa fasadul qulub bi fasadil ulama. Rakyat rusak karena pemimpin rusak, kepalanya rusak. Ya, kalau kepala rusak, itu apa penyebabnya? Karena ulamanya yang rusak. Maka ulama, ya, jangan jadi penjilat. Nah, ini kata pesan Imam Al-Ghazali. Jangan jadi tukang stempel penguasa. Ya, kalau kata Ka'ab bin Malik, ya, lalat yang ada di bangkai di tempat sampah itu lebih mulia daripada ulama yang ada di depan pintu penguasa. Ya, nah, itu yang disampaikan oleh si Babi Haikal. Nah, tidak tahu tuh sekarang kenanya siapa. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini pendidikan ulama itu, inilah yang harus melahirkan generasi muslim yang baru,
melahirkan generasi pemimpin yang soleh, generasi yang siap untuk kerja di jalan Allah Subhanahu. Makanya selalu Nabi mengatakan, saya bisa membebaskan Baitul Maqdis ini bukan dengan pedang, tapi saya membebaskan Masjidil Aqsa ini dengan ilmunya, kainahnya para ulama. Maka itu jangan meremehkan ilmu. Maka itu ya kami berikhtiar bergerak ya mendirikan Baitul Maqdis Institute ini, itu membuat buku supaya menjadi rujukan ilmu bagi para perindu Baitul Maqdis, bagi para pejuang kemerdekaan Al-Aqsa di dunia Melayu, dunia Islam ini. Untuk apa? Mereka memiliki ilmu yang benar tentang siapa itu Yahudi, siapa musuh kita. Kita harus bisa memetakan siapa musuh kita. Apa tabiat perangai mereka dalam Al-Quran? Apa sifat-sifat buruk mereka? Ini kenyataan sejarah dalam Al-Quran. Banyak umat Islam tidak ngerti siapa musuh kita. Kita tidak akan bisa mengalahkan musuh kalau kita tidak bisa mengenali musuh. Kenali musuhmu, baru kamu bisa mengalahkan musuh itu dengan cara bagaimana. Yang kedua, di bagian kedua buku ini, ya menampilkan apa? Tentang ilmu mencintai Baitul Maqdis, keutamaan Baitul Maqdis. Bagaimana Baitul Maqdis dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi SAW, keutamaannya, dan menurut para ulama salafus. Dan yang ketiga, bagian buku ini adalah melahirkan generasi perlawanan. Nah, bagaimana kita melawan kesewenang-wenangan Zionis Israel, kesewenang-wenangan peradaban Barat, ya, karena peradaban Barat inilah yang mendukung, yang mensupport genosida dan penghancuran yang dilakukan oleh Zionis Israel di bumi Palestina. Nah itu. Jadi tiga hal inilah, tiga bagian buku ini yang saya harapkan dapat saya memetakan ya lahirnya generasi baru, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matahari sudah terang, ya, sudah suruh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya kajian ini. Jangan kita terjebak kepada romantisme. Jangan kita terjebak kepada hanya sekedar perayaan, peringatan. Banyak peringatan Islam Arab, banyak peringatan Maulid Nabi sekarang jauh dari apa? Dari apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh para pemimpin-pemimpin terdahulu kita, yang menjadikan perayaan peristiwa itu adalah untuk menumbuhkan semangat umat Islam untuk membebaskan Masjidil Aqsa yang ada dari satu Maulid, dari satu Isra ke Isra yang lain, ke Maulid yang lain, itu hanya makan-makan saja. Tapi semangatnya untuk mengenal kemuliaan Baitul Maqdis tidak ada. Peringatan Isra Mi'raj banyak, tapi tidak tumbuh kecintaan umat Islam terhadap Baitul Maqdis, negeri Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya agar kita dapat melahirkan generasi baru, generasi pemenang, generasi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan peradaban Barat. Adallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya.
Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan, bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi, guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.